Selamat pagi jemaat sekalian, selamat beribadah di pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu 14 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Mangamaseang yang dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Pendeta Yeftalise STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia keberagaman pelayanan kita, menunjukkan bahwa yang utama bukan kita, tetapi Yesus Kristus, Kepala Gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan diri sepenuhnya, memasuki persekutuan dengan Allah. Marilah berdiri, menyambut Dia melalui firman-Nya, serta memuji Tuhan. Kidung Jemaat 290.
jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini diambil dari surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Yang demikian bunyi firman Tuhan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Jemaat sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Tuhan kami, mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbananmu di kayu salib kami abaikan dengan tingkah laku yang jahat. Kami mengakui kegagalan kami untuk berbuat baik. Ampunilah kami ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami memberi yang terbaik bagimu. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, karena kasih-Mu, sebab kami tidak menghayati pelayanan-Mu dan kami merasa kuat dengan diri kami sendiri. Ampunilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan pengutusan kami, sehingga panggilan dan pengutusan kami kering dan tidak hidup dalam keseharian kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kami semakin jauh dari ampunilah kami. Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan hati Tuhan memulihkan kami, sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam pikiranku
Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayat 14 sampai ayat 17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jemaat yang kekasih, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita mendengar lebih dahulu satu pujian dari Diaken Bapak Beni Sianipar. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, agar ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini dalam persekutuan kami di tiap rumah tangga masing-masing. Kami mau bersama membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya boleh mengerti dengan baik firman-Mu ini dan mampu melakukannya dalam hidup beriman kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, surat ini yang kita baca ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan secara pribadi, ditujukan pada seseorang yang bernama Timotius. Nah, jemaat kekasih Tuhan, perkenalan Paulus dengan Timotius itu terjadi pada saat Paulus berada di Derbe atau di Listra. Nah, di situ juga ada Timotius. Timotius ini seorang Yunani Yahudi yang memang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Ya, mungkin saja karena reputasinya yang membuat
dia dikenal. Nah, Paulus menginginkan Timotius untuk menyertai dia dalam perjalanan pekabaran Injil itu. Ya. Dan saat itulah memang Timotius menyertai Paulus. Nah, saudara yang kekasih, walaupun singkat ya, mereka ya, kebersamaan mereka secara fisik, namun selama menyertai Paulus, Timotius, dia sangat paham, saudara. Dia cepat dan banyak belajar dari sang rasul, yaitu Paulus, sehingga Paulus menganggap Timotius itu seperti anak sendiri. Ya, maka dikatakan kalau dilihat dalam ayat yang kedua dari bacaan kita, 1 Timotius 1 ayat 2, dikatakan di situ, anakku yang sah di dalam iman. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa kesempatan memang ya, sekali-kali Timotius diutus oleh Paulus secara mandiri untuk mengerjakan bagian pelayanannya ke daerah-daerah yang ditentukan oleh sang rasul. Dan awal surat yang kita baca, Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang tujuannya mengutus Timotius ke Efesus, yaitu untuk menasehatkan orang-orang tertentu yang suka memutar balik ajaran yang sudah lebih dahulu ditanamkan oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, ini artinya, saudara yang kekasih, Rasul Paulus dia sangat peduli dengan keutuhan jemaat. Rasul Paulus sangat bertanggung jawab di dalam kemurnian ajaran dan gaya hidup orang Kristen, khususnya yang belum Kristiani. Ya. Walaupun kalau dilihat Timotius masih muda, saudara-saudara, tapi Paulus menginginkan Timotius menasihati jemaat, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran. Itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, hubungan yang baik antara Paulus, ya, Rasul Paulus dengan Timotius yang dianggapnya sebagai anak rohani. Ya. Dan di situ, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa dengan jujur, kalau kita baca firman Tuhan ini juga dengan jujur dan berterus terang, Rasul Paulus mengakui hidup masa lalunya sebagai seorang penghujat dan penganiaya kejam yang hidupnya hanya untuk menyenangkan diri dengan cara menyusahkan orang lain. Tetapi sekarang ia melihat bahwa segala tindakan perbuatan masa lalunya itu adalah merupakan dosa yang begitu besar, jauh melebihi dosa orang-orang berdosa lainnya. Di sisi lain, Paulus juga mengakui bahwa Kristus Yesus
telah datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk dirinya sendiri. Ayat 15 katakan. Dan itu tanda kelimpahan, ya, tanda kelimpahan kasih karunia Tuhan terhadap Paulus. Kasih karunia Tuhan itu tidak hanya terbatas pada pengampunan dosanya saja, melainkan, ya, saudara-saudara, lebih dari itu. Ya, kepada Paulus diberi juga kepercayaan. Ini yang penting bagi Rasul Paulus. Diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan sebagai rasul sah. Ya, Tuhan memilih dia, saudara-saudara. Ya. Dan itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman Paulus ini, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ya, berlaku juga dalam hidup ini. Ya. Kalau Paulus mengakui dirinya seorang berdosa, ya, kita sering juga mengakui diri sebagai orang Kristen, yaitu. Namun kadang-kadang tindak dan perbuatan kita sama sekali tidak Kristiani. Ya. Kita mengaku Kristen, saudara. Namanya saja Kristen, saudara-saudara, tapi tidak dengan perbuatan Kristen. Ya. Nah, sehingga saya mau katakan, saudara yang kekasih, kita tidak bedanya, ya, kita tidak beda dengan seorang pengkhianat yang tidak hanya menyakiti hati manusia, tetapi teristimewa sangat menghancurkan hati Kristus. Dan itulah bentuk dosa kita, saudara-saudara, saat ini. Tetapi syukur yang boleh kita naikkan kepada Tuhan dalam keadaan kita yang berdosa itu, ya, dalam keadaan kita yang berdosa ini, Yesus datang dan menyelamatkan kita melalui, ya, kematian Kristus di kayu salib, saudara-saudara. Dan itulah tanda kasih, ya, kasih karunia Tuhan terhadap kita, saudara-saudara. Ya. Dan dalam kasih karunia-Nya itu pula, Ia rela dan mau menerima kita sebagaimana adanya, menjadi warga gerejanya. Bahkan, saudara yang kekasih, Ia memperkenankan kita menjadi kawan sekerjanya dalam pelayanan Kristus. Sehingga, saudara, kasih karunia Tuhan inilah yang patut kita jadikan pokok sebab untuk selalu bersyukur kepadanya. Saudara yang kekasih, syukur yang harus kita ungkapkan dalam bentuk nyata, ya, melalui kerelaan kita melayani dalam lingkungan gereja maupun dalam lingkungan masyarakat. Itu yang kita nyatakan di dalam, ya, ungkapan syukur kita untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ya. Kita menjadi berkat
di tengah persekutuan kita dan kita menjadi berkat di mana kita berada. Keluar dalam karya-karya kita. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini ya, kita patut menyadari bahwa kita dilibatkan Tuhan dalam pelayanannya. Dan oleh karena itu, kita wajib, saudara, wajib untuk melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Kristus kepada kita, saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada satu hal yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita, ya, yaitu dengan menceritakan masa lalunya. Ya, Paulus secara tidak langsung mengajarkan kepada Timotius untuk tidak mudah menghakimi atau membenci orang yang dianggap sebagai penyebab dari masalah yang dihadapi. Ya. Artinya Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius untuk tidak menghakimi orang, bahwa kejatuhan kita ke dalam dosa atau masalah yang kita hadapi itu bukan karena orang lain, itu mau dikatakan sehingga kita membenci orang itu, tidak. Ya, dan itu bukan penyebab dari masalah itu. Paulus memberi pengertian bahwa semua orang pernah berbuat dosa. Bahkan semua orang berdosa. Itu yang pernah Rasul Paulus katakan juga kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 katakan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia itu ya, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Itu saudara-saudara yang kekasih, semua orang memang sudah berdosa, ya, tidak ada orang suci, ya. Karena memang ya, tapi itu jangan dibuat dasar untuk berbuat dosa, ya. Karena memang kan manusia itu diciptakan dari debu tanah, ya kan? Nah, apa artinya debu tanah itu? Ditiup, hilang sudah dia. Nah itu, makanya penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi itu tidak membuat alasan atau menjadi alasan untuk manusia jatuh dalam dosa. Tidak bisa. Saudara-saudara, memang Paulus katakan semua orang sudah berdosa, ya, dan berbuat dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah itu, saudara, ya, kalau dia mau menerima kasih karunia Allah dengan penuh kesadaran, pengampunan itu berlaku dalam kehidupannya. Begitu. Kalau dia terus mengeraskan hati, mati kok, kan begitu, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang penting adalah bagaimana dia bertobat. Itu penting, ya. Bertobat, berbalik dari kehidupannya lama menjalani kehidupan yang baru, ya. Dan yang perlu dipastikan sekarang
dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, ya, adalah bahwa Yesus itu pasti. Yesus tetap hadir dengan segala kesabarannya dan penuh belas kasihan untuk menjadi bagian dari kisah pertobatan manusia. Ya. Yesus jugalah yang pada akhirnya memampukan manusia, memampukan saudara dan saya untuk bertobat dan menjadi jauh lebih baik dari masa lalu. Artinya, saudara, dengan penuh kesabaran dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kita sudah diselamatkan, mari libatkan hidup ini, libatkan diri kita di dalam pelayanan ya, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, tridharma panggilan gereja tidak bisa kita lupakan. Di dalam persekutuan, di dalam kesaksian, dan di dalam pelayanan. Lakukan itu dengan sukacita karena keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Terpujilah Kristus, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kekasih, saya undang berdiri bersama-sama dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari saudara-saudara dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena di tengah-tengah pergumulan kami sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, kami sudah menerima kasih karunia Tuhan, penebusan yang dilakukan oleh Yesus untuk pengampunan dosa-dosa kami. Dan di dalam menyatakan syukur, maka kami nyatakan syukur oleh karena pengampunan itu dengan melakukan hal-hal yang baik, khususnya melibatkan diri di dalam pelayanan Kristus. Sama seperti Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan. Rasul Paulus mengaku dia orang yang berdosa, tapi dia telah ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Dia melibatkan diri dalam pelayanan. Dan itulah yang diberikan kepada Timotius, anak rohaninya, sehingga Timotius menjadi seorang orang muda yang sungguh-sungguh boleh dan mampu melayani Tuhan dalam kehidupannya. Bapa, terima kasih firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami untuk kami mempersembahkan hidup ini bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-gereja di dalam pergumulan, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati semua gereja-gereja-Mu. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dan kami mohon Bapa campur tangan di dalam pergumulan gereja Tuhan, dalam pelayanannya. Khusus gereja kami GPIB Mengamaseng, dalam penata layanan di tengah jemaat Tuhan, Engkau memberkati, ya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan di dalam pelaksanaan penata layanan di tengah-tengah jemaat GPIB Margamul, di tengah-tengah jemaat GPIB Mengamaseng, ya Tuhan. Engkau memberkati pelayan firman dan sakramen. Engkau yang memberkati, ya Tuhan, para majelis, pengurus dan pelayan Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam. Tuhan berkati seluruh penata layanan. Biarlah ya Bapa jemaat Tuhan boleh merasakan pelayanan itu dan mereka pun dikuatkan. Berkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan juga di dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong kiranya. Yang sakit, Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu dan memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Agar mereka juga yang disembuhkan benar merasakan kasih Tuhan, dan mereka juga boleh melayani Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan
Mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Atau ada juga pergumulan lain yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Bila Engkau campur tangan di dalam pergumulan jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan, yang bergumul dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya, Tuhan, tolonglah mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi pemerintah kami, pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, ya Tuhan. Engkau yang memberkati akan tugas tanggung jawab mereka dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia, agar di dalamnya kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan pimpinan Tuhan melalui pemerintah kami. Oleh karena itu Bapa, berkati pemerintah kami agar mampu memimpin bangsa negara kami, membawa bangsa negara kami pada situasi dan kondisi yang baik, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang berusaha mengatasi pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia dengan virus corona ini, Tuhan. Engkau yang memberkati. Biarlah ya Bapa, segenap masyarakat boleh mengambil bagian, mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Agar ya Tuhan, pergumulan ini cepat selesai, ya Tuhan. Sehingga perekonomian bangsa kami semakin meningkat, ya Tuhan, tidak terpuruk. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati para relawan tim medis yang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat mengatasi pergumulan ini, Tuhan, khususnya mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan, tolonglah, Tuhan, berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk negara-negara dunia yang juga berusaha untuk menciptakan vaksin kekebalan tubuh untuk tidak terinfeksi dengan virus corona. Tuhan Yesus kiranya memberkati usaha negara-negara, usaha juga bangsa kami Indonesia, ya Tuhan, sehingga itu tidak sia-sia, tapi boleh menghasilkan hal yang baik, yang positif, ya Tuhan. Vaksin itu bisa dipakai untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk situasi kondisi sampai dengan saat ini, kiranya tidak membuat orang percaya menjadi putus asa, tapi tetap berharap kepada Tuhan Allah sebagai sumber berkat, untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, yang mampu menaklukkan kuasa-kuasa lain, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa, kiranya Engkau yang memberkati kami semua yang boleh melayani di hari Minggu ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami
ya Bapa. Pelayan-pelayan yang terlibat dalam ibadah, baik organis, pemandu lagu, para majelis yang bertugas, juga pujian-pujian ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Beni Sianipar dan juga oleh Ibu Nace Supakua yang akan puji Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memberkati pelayanan ini, sehingga senantiasa Kristus dimuliakan. Berkati juga Tuhan tim multimedia, ya Tuhan yang bekerja untuk menyiarkan ibadah hari Minggu ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita lebih dahulu mendengar pujian solo dari Penetua Ibu Nace Supakua. Silakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia memabukkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tegar Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu. Persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan firman Bapak Pendeta Jeff Talise STH. 2. Presbiter bertugas sektor pelayanan 7. 3. Pemandu lagu Ibu Syane Lasut dan Ibu Olivia Sianipar. Solois Bapak Diaken Beni Sianipar dan Ibu Penatua Nace Estefanus Sopakua. Organis Saudari Kezia Sasiang, Operator MGM Multimedia.
Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat. Ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Mahasiswa praktik jemaat. Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Bagian Timur, STT Intim Makassar, nomor A11-1016-8 Romawi, _2020, tanggal 11 Agustus 2020, perihal pengantar praktik jemaat. Yang terhormat 1. Ketua Sinode GPIB. 2. Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang di tempat. Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan praktik jemaat STT Intim Makassar tahun 2020 yang tidak bisa berjalan normal sebagaimana yang direncanakan karena pandemi COVID-19, maka kami mengambil kebijakan bahwa setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja, praktek di jemaat kembali ke gereja atau jemaat masing-masing atau ke gereja _jemaat yang dapat menerima mahasiswa yang bersangkutan. Karena itu, kami mohon Bapak Ibu bisa menerima mahasiswa kami, nama Impiani Edenia Modelin, nomor stambuk 21513434, utusan GPIB, untuk melaksanakan praktek jemaat di Jemaat Mangamaseang Sinode GPIB dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2020. Demikian surat rekomendasi ini kami berikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Praktik Jemaat STT Intim 2020 tertanda Ketua Pendeta Dr. Abialtar MTH, Sekretaris Emil A. Flichar SPD Emin MTH. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar dalam persekutuan pelayanan dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yakni Yesus Kristus. Sehingga ku
Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.